Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama dulu ya. Biar lebih ini berkah. 1, 2, 3. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala menunduk. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad utusan Allah. Doa belajar. Raditu billahi rabbana wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Doa mohon dilapangkan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam yafqahu qawli. Ikrar bina insani Allahu ma'i. Allah bersamaku. Asani Allahu nadiri. Allah melihatku. Asalisu Allahu syahidi. Allah memperhatikanku. Alhamdulillah, tadi udah berdoa ya. Nah, sekarang udah siap belajarnya? Sudah. Oke. Udah disiapin semuanya ya, buku penanya ya. Yang baru bergabung juga udah disiapin. Oke, coba sekali lagi diangkat buku penanya. Ayo bareng-bareng sekali lagi diangkat buku penanya.
Coba yang udah diangkat buku pulpenanya. Oke, pintar, udah ada semuanya ya buku pulpenanya di sampingnya ya. Nah, kemarin kan udah dikerjain tuh tugasnya yang project ini tentang PPKN. Kemarin tentang apa tugasnya yang pekan ini? Projectnya membuat apa? Membuat pensil. Buat tempat pensil. Iya, buat tempat pensil. Terus yang tematik muatan PPKN berarti belajarnya tentang apa? Tentang gotong royong saat membuat apa? Tempat pensil ya. Nah, terus kalau pekan kemarin itu PPKN, tematik muatan PPKN-nya itu tentang apa? Masih ingat nggak yang modul kemarin yang ada latihan soalnya? Ada yang masih ingat materi PPKN-nya tentang apa? Ngapain dong? Ada yang masih ingat? Ada? Yang modul kemarin yang ada latihan soalnya di minggu kemarin, yang PPKN. Ada yang masih ingat? Dulu. Gimana? Iya, yang dulu. Iya, oke. Iya, subtema 1 sama subtema 2. Terus tentang apa kemarin? Tentang penerapan Pancasila, sila Di sekolah. pertama. Iya, di sekolah. Terus satunya di mana? Di rumah. Di rumah. Oke, penerapan Pancasila sila pertama sampai ke 3 ya kemarin ya. 3. Nah, coba sekarang kita ulas lagi ya biar lebih paham ya. Oke, nah sekarang Bu Nindi mute dulu ya, nanti kalau ada pertanyaan seperti kemarin bisa dibuka mute-nya, oke? Kalau Bu Nindi minta menjawab juga dibuka. Oke. Nah sekarang Bu Nindi mau share PPT atau materi ya tentang ini, tematik muatan PPKN. Sebentar, masih proses. Udah kelihatan semuanya? Udah ya? Udah. Oke, udah. Nah, sekarang coba Bu Nindi besarin dulu ya, biar lebih jelas. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalamanku di rumah. Nah, tentang apa? Tematik muatan PPKN ya, materinya ya hari ini. Oh iya, maaf karena ada kendala, jadi nggak Bu Nindi besarin, nggak apa-apa ya, dikecilin gini ya. Oh iya, minta tolong jangan dicoret-coret ya. Nah, hari ini kita akan belajar tematik muatan PPKN ya. Nah, yang pertama tadi kan tentang subtema 1. Nah, subtema 1 itu berarti pengalamanku di rumah, berarti tematik muatan PPKN, penerapan Pancasila, sila pertama, kedua, dan ketiga selama di rumah ya. Nah, ini ada kegiatan yang mencerminkan sila pertama Pancasila. Nah, Pancasila adalah pedoman hidup bangsa Indonesia. Nah, tapi kalau di agama kita, berarti pedoman kita apa? Ada yang tahu pedoman kita apa kalau di agama kita? Apa? Pedoman apa, Bu? Pedoman itu berarti pegangan kita. Kalau di agama kita berarti apa? Al-Quran. Iya, Al-Quran ya. Nah, tapi kalau kita sebagai warga negara Indonesia, pedoman hidup bangsa Indonesia itu adalah Pancasila kalau kita hidup di negara Indonesia ya. Nah, coba kita ingat kembali kemarin bunyi Pancasila sila pertama apa? Coba masih ingat siapa? Bunyinya gimana ya? Coba dibuka mute-nya yang masih ingat bunyi Pancasila sila pertama.
Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, pinter. Iya, bunyinya gitu ya, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, contohnya di dalam kehidupan sehari-hari di rumah itu ada berdoa kepada Allah. Nah, contoh berdoa kepada Allah, kita biasanya kalau di rumah apa aja? Sholat ya, sholat. Terus apa lagi? Ada yang tahu? Sholat. Mengaji. Iya, sholat, mengaji, pinter. Gitu ya. Nah, terus apa? Di rumah itu kita juga bisa, kalau tadi penerapan sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa, berarti dia mengaji. Itu. Nah, terus yang sekarang yang kedua, berarti tadi kalau penerapannya contohnya mengaji ya. Nah, sekarang bunyi yang kedua. Sila kedua Pancasila. Bunyinya apa? Siapa yang masih ingat? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Pinter. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, ini ada menyayangi orang lain, terus berani membela kebenaran, peduli terhadap sesama, tidak membeda-bedakan sesama. Nah, contoh lebih rincinya kalau di rumah berarti kalau menyayangi orang lain, kalau di rumah itu gimana? Di rumah atau di lingkungan sekitar rumah? Contohnya apa? Kayak apa? Membantu orang lain, itu kan juga peduli kepada sesama, menyayangi orang lain berarti kita harus apa? Menyayangi adik kita, ayah sama bunda kita di rumah. Terus adik kita yang ada di rumah, kalau yang punya adik, terus berani membela kebenaran. Contohnya kalau seumpama ada yang membuang sampah sembarangan di dekat rumah atau di dekat lingkungan rumah. Nah, kita harus mengingatkan. Nah, itu berarti sama aja membela kebenaran ya. Karena kita harus apa? Mengingatkan yang mana yang benar ya sama semua orang gitu. Dan tidak membeda-bedakan sesama. Jadi minta tolong jangan dicoret-coret ya. Nah, yang terakhir tidak membeda-bedakan sesama. Nah, kita kalau berteman, kalau punya teman itu kita tidak boleh membeda-bedakan, harus berteman dengan semuanya. Gitu ya. Nah, siapa yang punya contoh lain? Contohnya menyayangi orang lain atau berani membela kebenaran. Coba mute-nya dibuka yang punya contoh lain tentang sila kedua dalam Pancasila. Ada yang punya contoh lain selama di rumah? Menyayangi siapa kalau di rumah? Terus kalau berani contohnya apa? Adik sama orang tua. Iya, pinter. Terus kalau contoh yang kedua, berani membela kebenaran. Tadi kan Bu Nindi udah memberikan contoh. Kalau ada yang membuang sampah sembarangan, terus kita mengingatkan. Nah, contoh yang lain ada nggak? Ada yang punya contoh lain? Coba dibuka mute-nya. Ada? Jangan membuang sampah sembarangan. Iya. Jangan buang sampah sembarangan. Iya, pintar. Terus kalau peduli terhadap sesama, nah seperti gambar di sini ya. Ini contohnya kalau ada yang kesusahan. Sikap adik sama kakak. Iya. Adil. Iya, adil. Nah, terus kalau ini peduli terhadap sesama, nah contohnya kayak yang ada di gambar itu, ada yang kesusahan, ada yang sedang jatuh, terus kita tolong ya. Terus contoh yang lain ada lagi nggak kalau peduli terhadap sesama? Yang sesama. Apa contohnya? Tolong. Sebentar Bu Nindi. Menolong. Bentar Bu Nindi share ulang lagi karena tadi dicoret-coret ya. Sopan santun sama adik. Iya, itu juga bisa. Terus kalau peduli terhadap sesama, contohnya gimana?
Kalau di lingkungan rumah. Membantu yang kesusahan. Iya, kalau ada yang kesusahan, ada yang sedang sakit misalkan, atau ada yang sedang jatuh misalkan, nah kita tolong ya, contohnya gitu ya. Nah, kalau contoh yang tidak membeda-bedakan sesama. Menolong teman yang jatuh. Iya, itu bisa. Terus contoh lain lagi, ada lagi? Kalau ini mau ikutan sekolah apa tuh? Ada lagi yang punya contoh lain? Kalau teman jatuh di sepeda, ditalang. Iya, pinter. Itu juga bisa. Udah paham berarti ya tentang penerapan sila kedua yang ada di lingkungan rumah, yang ada di lingkungan di sekitar kita saat di rumah ya. Nah, coba sekarang kita lanjut lagi berarti ya kalau udah paham ya. Kita lanjut ke penerapan sila ketiga. Nah, kalau Pancasila, sila ketiga bunyinya gimana ya? Ada yang tahu nggak? Kesatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Iya. Udah hafal berarti ya? Bunyi sila pertama sampai ketiga ya. Nah, kalau di sila ketiga itu, apa ini? Coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sila ketiga. Sila ketiga Pancasila berbunyi apa ya? Sila ketiga Pancasila mengajarkan kita untuk menjaga persatuan. Contoh Pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Terdapat seperti gambar di bawah ini. Nah, itu contohnya. Contohnya itu ada apa aja? Belajar apa? Bersama adik. Nah, itu juga termasuk bermain bersama persatuan. adik. Iya, pintar. Terus satunya apa? Membantu ayah mencuci mobil. Iya, jadi membantu ibu mencuci piring. Ya, itu juga bisa. Terus apalagi ada yang punya contoh lain lagi yang dikerjakan bersama-sama saat di rumah. Nah, itu juga termasuk menjaga persatuan berarti. Nah, contoh yang lain lagi ada yang masih punya? Tadi udah ada mencuci piring bersama ibu. Terus yang lain lagi? Membantu ibu membawa piring. Iya, itu juga bisa. Kita pinter. Ada lagi nggak? Membantu ibu merapikan kamar. Iya, merapikan kamar. Membantu ayah merapikan kamar. Oh iya, membantu menanam tanaman bersama-sama. Iya, itu juga bisa menanam tanaman bersama-sama. Jadi, Membantu ibu teman. iya, pinter. Membantu ibu membawa baju. Oh iya, membawa baju Membantu bisa. ibu membantuin ayah membantu ibu cuci mobil. Iya, bantu ibu mencuci mobil, membersihkan halaman membantu ya. ayah membawa air. Wah iya, pinter semua berarti ya. Udah paham semua berarti ya. Yang ini penerapan sila ketiga Pancasila yang ada di rumah. Nah, pokoknya pekerjaan kita yang dikerjakan bersama-sama. Jangan dicoret-coret ya. Yang agama berbeda. Jangan dicoret-coret ya. Nah, jadi contohnya tadi udah ada semua ya, udah ada banyak tadi. Ada membantu ibu mencuci piring, ada membantu ibu membawa piring, membantu ayah membawa pakaian tadi ya, merapikan kamar juga. Nah, itu merupakan contoh penerapan sila ketiga di Pancasila ya. Nah, jadi pokoknya semua pekerjaan yang kita lakukan saat di rumah yang dikerjakan bersama-sama itu udah termasuk penerapan Pancasila sila ketiga. Udah paham semuanya? Udah paham ya? Udah paham? Ada yang mau ditanyakan sebelum Bu Nindi lanjut ke ini subtema 2? Udah paham semuanya? Udah ya, insya Allah ya. Nah, sekarang Bu Nindi lanjut. Kalau tadi kita udah belajar subtema 1. Sekarang kita belajar subtema 2. Kalau tadi pengalamanku di rumah, sekarang pengalamanku di sekolah ya. Jangan dicoret-coret ya. Sebentar Bu Nindi ulang lagi biar enggak dicoret-coret.
Nah, kalau tadi kita udah belajar penerapan Pancasila sila pertama di rumah, sekarang di sekolah ya. Kalau di sekolah, contohnya apa? Sebelum belajar. Iya, berdoa sebelum belajar. Terus apalagi kalau biasanya kita sholat. Guru berbicara. Ya, terus apa? Kalau kita mau sholat itu biasanya sholat di pagi hari, tapi bukan sholat subuh. Kalau di sekolah itu namanya sholat apa? Sholat duha. Iya, sholat duha, pinter. Sholat duha ya. Nah, itu merupakan contoh penerapan sila pertama Pancasila ya di sekolah ya. Nah, sekarang kita masuk ke Pancasila. Jangan dicoret-coret ya. Nah, sekarang kita belajar ke Pancasila, sila ke berapa? 2 ya. Kalau tadi kita udah belajar penerapan Pancasila, sila kedua di rumah, sekarang yang di sekolah. Nah, contohnya coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. 1. Memperhatikan guru atau bu guru saat mengajar di kelas. Yang kedua, memberi sumbangan untuk petugas sekolah yang sakit. Membantu teman yang kesusahan. Oke, tadi bunyinya gimana? Pancasila sila kedua? Ada yang masih ingat? Bunyinya tadi gimana? Pancasila sila kedua? Persatuan yang adil dan beradab. Gimana? Coba. Kalau Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya. Yang ketiga, Persatuan Indonesia. Nah, sekarang sampai yang kedua, berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, yang pertama memperhatikan guru saat mengajar di kelas. Memperhatikan guru saat belajar di kelas ya. Nah, itu merupakan contoh penerapan sila yang kedua Pancasila. Yang kedua, memberikan sumbangan untuk petugas sekolah bila ada yang sakit, contohnya itu. Jadi kan kesusahan tuh, lagi kesusahan petugasnya kan sedang sakit, nah kita bantu. Terus membantu teman yang kesusahan, contohnya seumpama teman kita lagi sakit juga, nah kita menjenguknya, nah itu bisa. Terus atau enggak ini? menjenguk teman yang sakit. Iya, contoh yang lain ada lagi? Ada yang punya contoh yang lain? Ada yang punya contoh lain? Siapa coret ini? Jangan dicoret-coret. Nah, sebentar, Beni, dilanjut lagi aja. Nah, ini kan tadi kan kita udah ke sila kedua, sekarang kita ke sila ketiga aja. Bu, dicoret-coret, Bu. Bu, dicoret-coret dulu, Bu. Oh iya, bentar ya. Besok Bu Bu, Nindi. kok banyak yang coret-coret, Bu? Iya, berarti besok Bu Nindi atur aja biar nggak dicoret-coret. Bentar, ini yang terakhir, nanti jangan dicoret-coret ya. Nah, yang terakhir ada penerapan sila yang ketiga. Kalau tadi kita udah membahas tentang sikap yang mencerminkan sila ketiga Pancasila di rumah, sekarang yang di sekolah. Yang di apa bunyi sila ketiga apa? Persatuan Indonesia. Iya. Nah, coba kita baca bersama-sama itu. Sila ketiga menjelaskan apa itu? Sikap yang benar
Bintang sila ketiga Pancasila di sekolah. Sila ketiga Sila ketiga menjelaskan bahwa bangsa Indonesia adalah bersatu. yang contoh persatuan di sekolah, yaitu seperti gambar di bawah ini. Nah, contohnya itu ada mengikuti upacara bendera. Nah, contoh yang kedua ada gotong royong. Nah, jadi kegiatan yang dilakukan bersama-sama saat di sekolah itu termasuk penerapan Pancasila, sila keberapa? Ketiga. Iya, kalau contoh lain ada lagi enggak? Iya, piket kelas juga bisa. Terus ada lagi yang kita lakukan bersama-sama saat di sekolah? Ada lagi enggak? Selain piket bersama, mengikuti upacara, terus gotong royong membersihkan upacara bersama. Iya, itu bisa. Terus yang lain lagi, ada lagi enggak? Kalau yang kita lakukan bersama-sama saat di sekolah. Ada lagi? Belajar bersama. Iya, belajar bersama juga bisa. Kalau pas dibikin kelompok belajar gitu ya. Iya, kalau tugasnya bersama, berarti kita bisa lakukan bersama. Tapi kalau tugasnya sendiri-sendiri, berarti kita lakukan sendiri ya. Gitu. Iya, pintar. Udah paham semuanya? Udah? Oke, berarti udah pintar-pintar semua. Nah, berarti iya, berarti udah selesai nih materinya. Coba sekarang Bu Nindi tanya ya. Tadi kita udah belajar apa aja? Pancasila, sila ke-1, kedua, ketiga. Iya, di rumah sama di mana? Sama di sekolah. Di sekolah. Iya, pintar. Kalau contoh penerapan atau sikap sila pertama yang ada di rumah apa contohnya? Tadi apa ya contohnya ya? Apa? Sholat berjamaah di rumah itu bisa. Terus apa lagi? Mengaji, iya pinter. Kalau pas ngafalin di rumah itu juga termasuk. Nah, bunyinya gimana kalau Pancasila sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa. Oke, ketuhanan yang Maha Esa, pinter. Nah, coba sekarang dibuka bukunya halaman ini. Halaman 8. Halaman 8. Halaman 8. Coba dibuka bukunya halaman 8. Udah, oke. Yang lain udah belum? Belum. Oke, Bu Nindi tunggu dulu. Udah? Udah. Ya, pintar berarti kalau udah. Nah, di situ ada pengamalan sila pertama Pancasila di rumah. Nah, itu Pancasila sila pertama itu dilambangkan dengan gambar apa? Gambar rantai, bintang, atau apa? Ya, bintang ya. Dilambangkan dengan bintang. Nah, beribadah, ini contohnya di sini ada bersikap jujur di rumah. Jadi kalau kita apa namanya? Mana? Harusnya halaman 9. Iya, 8 sama 9 itu dimulainya dari 8. Terus ini Bu Nindi lanjut di halaman 9 gitu. Nah, sekarang halaman 9 ya berarti ya. Bersikap jujur. Contoh jujur kalau di rumah gimana? Ada yang tahu contohnya? Ada yang mau ngasih contoh? Ada yang tahu? Bersikap jujur kalau di rumah? Kalau ditanya sama bunda atau sama ayah, kita harus apa? Jujur ya. Kalau seumpama ditanya, tadi uang sakunya tinggal berapa? Pas pulang sekolah. Nah, kita harus jujur. Seumpama uangnya masih 2.000, berarti kita bilangnya masih 2.000. Gitu ya. Oke. Nah, terus
beribadah sesuai agama yang dianut. Nah, kalau kita agamanya apa? Agamanya Islam. Iya, Islam. Jadi harus apa? Nah, jadi sholat, mengaji, menghafal Al-Quran itu juga udah termasuk pengamalan sila pertama. Iya, pinter. Nah, gitu ya contohnya ya. Terus sekarang bersama adik. oh iya. Nah, sekarang kita lanjut ke sila yang kedua. Coba dibuka halaman 19. Dibuka halaman 19, coba. Udah, Bu. Udah? Udah, Bu. Nah, di situ ada gambar apa? Ada gambar apa halaman 19? Yang atas itu? Halaman berapa? 19. Iya, halaman 19. Ada gambar apa? Udah, ada gambar apa itu? Gambar orang. Iya, gambar orang yang di atasnya. Atasnya gambar orang. Ada gambar rantai. Iya, rantai. Ya, rantai. Jadi, sila kedua itu dilambangkan dengan gambar, dengan lambang rantai. Iya, rantai. Contohnya apa aja kalau penerapan sila di rumah tadi apa aja? Menyayangi orang lain, berani Iya. membela kebenaran, peduli Iya. terhadap seorang lain di sekitar kita, dan tidak membeda-bedakan sesama. Iya, contohnya itu ya. Jadi kalau seumpama ada ini temennya yang kesusahan atau adik sedang kesusahan atau tetangganya sedang kesusahan, kita bantu ya. Nah, contohnya itu. Ada contoh lain? Yang apa? Yang ini, yang penerapan sila kedua, ada contoh lain? Berani membela kebenaran. Tadi udah disebutin ya, berarti udah pinter. Nah, sekarang kita lanjut aja ke ini. Penerapan sila yang ketiga. Yang ketiga, coba dibuka halaman 20. Halaman 20. Sudah. Sudah. Oke, halaman 20 tinggal dibaliknya ya. 20. Halaman berapa? 20. Nah, ini ada sikap pengamalan sila ketiga Pancasila di rumah. Tadi contohnya apa aja? Ada yang masih ingat? Aku. Ya, dikerjakan bersama-sama di rumah. Iya, menggambar bersama adik bisa. Iya, pintar. Ada lagi? Tadi apa aja? Membaca bersama adik. Iya, itu juga bisa yang dikerjakan bersama-sama. Tadi Menjaga kayak adik. iya, pintar. Terus Menjaga tadi adik. ada yang ini juga ya, membantu ibu membawa piring tadi juga bisa, membantu ayah merapikan kamar tadi juga bisa, gitu ya. Membantu Nah, termasuk, oh nggak punya adik, oh iya berarti ini membersihkan bersama ayah atau bunda berarti yang nggak punya adik, atau nggak sama kakak berarti. Nah, itu penerapan contoh. Membantu ibu membersihkan kamar. Iya, pintar. Nah, kalau contoh penerapan sila pertama yang ada di sekolah, ada yang masih ingat tadi apa aja? Masih Apa? berdoa bersama sebelum belajar. Iya, terus apa? Sholat apa? Kalau di Sholat sekolah, duha. iya, sholat duha. Iya, terus kalau pas di sekolah itu juga hafalan ya, hafalan Al-Quran itu juga termasuk pengamalan sila pertama di sekolah. Terus contoh yang kedua, pengamalan sila kedua di sekolah apa? Kalau tadi di rumah membantu tetangga, membantu adik yang kesusahan, kalau di sekolah berarti membantu siapa? Kalau ada yang kesusahan seumpama temannya. Membantu bu guru, membantu bu guru membawakan buku. Oh iya, membantu bu guru membawakan buku itu juga bisa. Jadi di sekolah contohnya itu. Terus contoh lagi yang lain ada lagi? Membantu bu guru merapikan meja. Iya, pintar.
Oh iya, membantu membersihkan kursi. Jadi yang dilakukan bersama itu penerapan Membantu sila Bu Guru kedua. membersihkan papan tulis. Iya, pinter Mbak Nifa, 100. Ibu membersihkan lantai. Iya, pinter. Ada lagi? Membantu ibu. Kalau membantu ibu berarti penerapan di sekolah apa di rumah? Di rumah. Di rumah berarti kalau Sila kita keberapa? iya sila kedua, tapi ini yang di sekolah. Kalau membantu ibu berarti yang di rumah ya. Itu. Kalau di sekolah berarti ada bu guru, ada pak guru, ada teman. Jadi kalau membantu ibu berarti itu penerapan sila kedua di rumah ya, nggak di sekolah ya. Gitu. Yes. Yes. Nah, sekarang penerapan kalau sila ketiga. Sila ketiga tuh kalau di sekolah tadi ada apa aja? Upacara. Upacara mengikuti Upacara upacara bersama. bendera. Iya, terus apa lagi? Gotong Bekerja royong. sama, gotong Iya, royong, piket gotong royong, kelas. piket kelas, apa lagi? Kelas. Apa Piket lagi? kelas. Iya, terus apa lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Belajar bersama. Oh iya, belajar bersama. Kalau pas ini diminta Menulis bersama. belajar kelompok. Iya, menulis bersama itu juga bisa. Bermain bersama. Iya, itu bermain bersama juga bisa. Terus kalau ini ya, kalau seumpama lagi membuang sampah terus keberatan. Nah, kita bisa melakukan berdua. Nah, itu kan dilakukan bersama. Itu juga termasuk penerapan atau sikap sila ketiga di sekolah. Berarti udah paham semuanya ya? Tentang ini ya, sikap sila pertama, kedua, ketiga di rumah dan di sekolah. Udah bisa semuanya? Oke, pintar. Ada yang masih belum paham? Coba kalau yang belum paham tunjuk tangan. Coba tunjuk tangan yang belum paham siapa? Ada yang belum paham? Coba tunjuk tangan yang belum paham. Sudah. Udah semua berarti. Oke, udah paham semuanya. Berarti dapat nilai 100 semua ya ini ya karena udah paham semuanya ya. Nah, sekarang ada yang mau ditanyain nggak sama Bu Nindi sebelum Bu Nindi akhiri? Zero. Enggak? Apa ada yang mau Nanti kapan cerita? sekolahnya kangen? Oh, kangen. Iya, Bu Nindi juga kangen. Bu Nindi juga belum tahu sekolahnya kapan, tapi kita cuma bisa Sekolahnya berdoa mau dulu di rumah. diperbarui ya? Iya, harus diperbaiki. Iya, Bu Nindi juga. Gimana? Pagernya baru. Iya. Sama Ata sama Khaira. Iya, nanti kalau kangen berarti bisa video call dulu ya. Iya, Tapi nggak punya nomornya. nggak punya nomornya, berarti nanti bisa minta Bunda biar nanti punya nomornya Radit. Iya. Nanti coba di video call temennya kalau ada yang kangen. Ini juga Nomornya Hafiz. Kangen sekolah. kangen sekolah, iya Bu Nindi juga. Aku Sementara punya nomornya ini dulu ya. Hafiz. Iya, nanti kalau ada mana? Aku juga punya nomornya Hafiz. Iya, nanti kalau yang belum punya boleh minta Bu Nindi kalau seumpama lagi kangen sama Mas Hafiz atau kangen sama Mbak Nifa atau kangen sama Mbak Ulfa atau kangen sama yang lainnya, nanti kalau nggak punya nomornya bisa minta Bu Nindi atau minta Bunda yang ada di grup juga ada kok. Gitu ya. Sementara video call dulu kalau kangen sama temennya. Kalau buat sekolah sementara belum bisa dulu ya, sementara di rumah dulu. Sementara cuma bisa berdoa dulu. Yang sabar ya. Bu Nindi juga kangen, cuma bisa Zoom dulu. Nah, ini Zoom-nya seneng nggak? Zoom bareng-bareng satu kelas gini? Seru. Seru? Oke, seneng ya. Iya, nah sementara Zoom dulu. Alhamdulillah sekarang Zoom-nya tiap hari ya. Jadi bisa ketemu temennya tiap hari ya. Lebih enak kalau di sekolah. Iya, lebih enak kalau di sekolah ya. Bu Nindi juga pengen. Bisa Nah, main bersama kalau di sekolah. iya, kalau di sekolah bisa main bersama ya. Kalau di sekolah, kalau di rumah Daripada dulu. di rumah. Kalau di rumah berarti main sama ayah atau bunda atau sama adik dulu. Kalau aku di rumah main sama teman-teman. Oh, sama teman-teman pakai masker enggak? Aku kadang main sama adikku sama Pakai
pakai masker. Pakai masker, iya. Jadi kalau keluar rumah pakai masker Aku ya. nggak pakai masker, lupa aku. Cuci Loh, tangan juga kalau pulang Berarti rumah. jangan lupa lagi ya. Harus sering cuci tangan, pakai masker. Apalagi? Apalagi kalau mau pegang bayi. Iya, apalagi kalau mau pegang nonton adik. TV Iya. YouTube. Nonton TV YouTube. Tapi jangan lama-lama ya, biar matanya nggak sakit ya. Kasihan matanya kalau sakit kelamaan lihat HP atau lihat laptop ya. Nah, kalau nggak ada pertanyaan lagi nggak? Indi, Gimana? biasanya di rumah lagi bosan, aku join adik. Godain adik kalau lagi bosan. Oh iya, gitu juga nggak apa-apa, tapi jangan sampai adiknya nangis ya. Gimana? Bu Nindi, Iya, kalau gimana? aku di rumah bosan godain adik. Iya, nggak Godain apa-apa adik. godain adik. Tapi jangan sampai nangis Aku ya, kasihan bosen. adiknya nanti. Tapi Kalau di rumah nggak main sama siapa-siapa, adikku masih bayi. Mama papaku Oh iya. pergi ke kandang Iya. ayam. Oh, ke kandang ayam. Oh iya, yang punya peliharaan juga bisa sama peliharaannya biar nggak bosan ya di rumah ya. Pelihara ikan cupang, Bu. Oh iya, bisa ikan cupang, burung, apalagi Aku pelihara iya, banyak banget ya. kura-kura, ikan sama burung. Aku pelihara burung sama ikan. Iya, jadi kalau pas bosan Kura-kura sama ikan. Burung sama ikan. iya. Peliharanya Ada lagi? ada tiga. Tiga, Bu, peliharaan. Wah, 3 banyak banget 3. Wah, jadi kalau bosan bisa langsung main ya sama hewan peliharaan. 4 malah. Tapi aku hewan peliharaanku kura-kura, ikan sama burung. Dulu aku banyak punya ya. kucing. Terus sekarang masih punya, berarti udah nggak punya. Siapa? Masih punya. Dulu aku juga Gimana? Aku juga punya kucing. Iya, jadi yang punya peliharaan. Yang satunya udah mati. Berarti tapi masih punya kucing ya, tapi ya kalau yang satu mati ya. Nah, jadi kalau pas lagi bosan di rumah buat ngibur kita itu bisa main sama adik, tapi jangan sampai nangis adiknya digodainnya ya. Terus bisa main juga sama ini, aku punya sama kucing peliharaan kita. Wah, banyak banget kucingnya. Ya itu bisa buat main, buat hiburan ya, biar nggak bosen. Ya, gimana? Nindi. Iya, gimana? Biasanya kalau aku mau sampai nangis gede banget adik. Gede adik. Berarti jangan sampai nangis lagi ya, kasihan adiknya ya. Jadi nggak apa-apa kalau dijoinin, tapi jangan sampai nangis. Aku pernah, Bu, Gimana? aku pernah godain adikku sampai nangis. Aduh, jangan sampai nangis lagi berarti ya, kalau jahilin ya. Adikku lucu. Aku juga. Iya, itu juga bisa buat hiburan adik kita, tapi jangan sampai nangis, kasihan adiknya. Terus kalau Sering kita aku bosan juga main, bisa. aku jadiin boneka. Aduh. Iya, itu juga bisa buat hiburan ya, tapi jangan sampai nangis pokoknya. Dan bisa juga buat ini. Adikku tangannya usil. Iya. Nah, itu pukul-pukul. ya. Ada lagi pertanyaan lain sebelum Bu Nindi akhiri? Enggak. Ada. Oke, kalau nggak ada, berarti tetap semangat belajar ya, tetap semangat walaupun Memang di rumah tugasnya ya. menyiram tanaman. Iya, hari ini nanti Udah, dikirim aku fotonya udah selesai di semua. USF ya. Iya, Aku udah pinter selesai 100 semua. berarti. Pinter Udah berarti ya. semua juga. Oke. Nah, Cuman sekarang Zoom doang. iya, pinter berarti. Udah keren. Nah, sekarang Bu Nindi akhiri ya. Nah, tapi sebelum Bu Nindi akhiri, kita berdoa bersama dulu. Surat Kita tutup Al-Asr. dengan surat Al-Asr dan apa? Doa kafaratul majelis atau penutup majelis. Aku mau pergi nanti. Berdoa mulai. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusrin illa wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah udah selesai ya Zoom kita pada pagi hari ini ya. Tetap semangat belajarnya walaupun di rumah ya. Kalau kangen sama temennya video call dulu untuk sementara waktu. Nah habis ini bisa dilanjutkan sama aktivitasnya yang lain ya. Yang belum sarapan bisa sarapan dulu. Yang belum sholat duha bisa sholat duha dulu ya. Oke? Sudah sholat duha. Oke, kalau Aku udah sholat duha. Pinter berarti 100. Kalau ada materi apa yang belum paham, bisa WA Bu Nindi atau video call Bu Nindi ya. Oke, siap semuanya? Oke, sip. Bu Nindi akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nindi, Iya. nanti tugasnya apa? Oh iya, tugasnya nanti. Tugasnya apa? Oh iya, hari ini tugasnya bisa dicek di grup ya. Tadi Bu Nindi udah share hari ini life skill menyiram tanaman. Sama apa? Foto ya? Iya, di foto. Terus Di foto ya, Bu? matematika. Iya, di foto. Terus matematika. Matematikanya apa? Matematikanya coba download ini modul projectnya yang ada di USF di pekan ketiga. Nanti bilang sama Bunda ya mendownload modul projectnya di pekan ketiga Januari yang ada di USF. Downloadnya? Gimana cara downloadnya? Coba nanti dibuka dulu USF-nya. Terus nanti kalau masih bingung bisa WA Bu Nindi. Kalau nggak tanya Bunda dulu baru WA Bu Nindi kalau belum paham ya. Oke? Tugasnya ada di modul project. Oke. Terima kasih. Oke, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Dadah. Dadah.